Halo guys, kali ini saya ada di Pelabuhan Raha. Raha merupakan ibu kota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelabuhan ini merupakan persambungan dari 3 pelabuhan yang menyambungkan antara kota Kendari, Raha, dan Pulau Buton. Pelabuhan ini menjadi salah satu saksi bagaimana Pulau Muna sebenarnya sejak zaman dahulu memiliki tradisi maritim yang cukup kuat. Cuman kita tidak akan bahas itu nanti di video berikutnya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu berhubungan dengan isu-isu yang bersifat perbatasan. Oke, kita lebih spesifik tentang perbatasan laut. Oke, laut selalu memiliki tradisi bagi Indonesia. Indonesia terdiri atas 2/3 wilayahnya adalah laut, dan laut adalah menyediakan banyak sumber daya, baik yang tersedia di atas laut, di dasar laut, maupun yang ada di tengah-tengah laut. Laut menjadi sebuah representasi Indonesia dan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut juga menjadi sejarah bagaimana diplomasi Indonesia yang cukup berhasil sejak tahun 1957 pasca konvensi hukum laut. Indonesia dan laut sebagai identitasnya tidak bisa dipisahkan sebagai suatu hal yang sangat penting. Laut dan orientasi politik luar negeri Indonesia memiliki karakteristik yang cukup baik dalam implementasinya di luar negeri dalam sifat bebas aktif. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki tantangan dan peluang sebagai negara kepulauan. Dalam hal ini, isu-isu perbatasan masih menjadi isu-isu hangat dalam politik luar negeri Indonesia. Mungkin kita masih ingat ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2014 yang lalu. Pak Jokowi selalu menyampaikan ada 4 poin di sana. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara yang berbasis budaya maritim. Kemudian poin kedua, Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia selalu berupaya untuk berperan di dunia global dalam hal isu-isu multi continue, yang di mana Indonesia sebagai negara middle power selalu berupaya untuk berkontribusi dalam berbagai hal. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat. Kemudian poin ketiga, pada saat itu Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia berupaya sebagai negara middle power yang memperluas kajian wilayahnya ke level Indo-Pasifik. Yang keempat adalah orientasi politik luar negeri Indonesia menjaga diplomasi Indonesia yang berbasis hubungan diplomatik G2G, P2P, dan B2B. Dalam orientasi politik luar negeri Indonesia yang berhubungan dengan perbatasan, Indonesia selalu mengklaim diri sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan tentunya memiliki hak dan kewajiban. Dalam UNCLOS 1982 sebenarnya ada 3 jenis negara ketika dia berbatasan dengan laut. Yang pertama adalah negara kepulauan atau archipelago state. Yang kedua adalah negara dengan atau coastal state atau negara pantai. Yang ketiga adalah negara uncoastal state and archipelago state atau negara yang tidak berbatasan dengan tidak disebut sebagai negara pantai dan tidak disebut sebagai negara pulau, atau juga disebut dengan negara landlocked dalam istilah geopolitik. Baik, kalau saya mengutip CSIS, Indonesia memiliki 5 pilar politik luar negerinya. Di antaranya adalah politik luar negeri orientasi yang pertama adalah politik luar negeri yang berorientasi pada isu keamanan dan perdamaian. Yang kedua, orientasi pada perlindungan warga negara dan PHI Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah isu orientasi Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang keempat, diplomasi maritim Indonesia. Dan yang kelima,
orientasi Indonesia bersifat perdagangan. Nah, berhubungan dengan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi maritim, maka kita melihat bahwa pentingnya isu maritim dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Sampai saat ini isu maritim cukup diangkat baik oleh Indonesia sebagai isu yang krusial. Apalagi Indonesia saat ini menjadi salah satu penggagas level meluasnya politik luar negeri Indonesia ke wilayah Indo-Pasifik. Nah, Pak Jokowi kemudian menyampaikan bahwa pentingnya wilayah laut sebagai salah satu orientasi politik luar negeri Indonesia. Ketika tahun 2014 Pak Jokowi menyampaikan wilayah laut sebagai salah satu hal yang penting bagi Indonesia, kemudian dirumuskanlah politik luar negeri yang disebut dengan poros maritim dunia. Dalam visi misi Pak Jokowi pada tahun 2014 yang lalu, setidaknya ada 3 poin yang dalam visi misi tersebut yang berhubungan dengan laut, yang terutama bicara tentang budaya maritim, keamanan, dan diplomasi. Nah, berhubungan dengan isu maritim tersebut, maka tentunya politik luar negeri Indonesia yang sifatnya bebas aktif diimplementasikan melalui diplomasi, sehingga dalam hal yang baru sesuai dengan pidato Menteri Luar Negeri Indonesia ada 5 domain diplomasi Indonesia dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama adalah diplomasi ekonomi, yang kedua diplomasi kedaulatan, yang ketiga diplomasi perlindungan, yang keempat diplomasi perdamaian, dan yang kelima itu adalah diplomasi menjaga diplomat Indonesia berbasis transparansi, transparansi, berwawasan digital, dan akuntabel. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan diplomasi Indonesia 4+1. Nah, kita bicara tentang isu maritim. Dalam UNCLOS 1982 ada Indonesia memiliki 3 batas laut dalam UNCLOS tersebut. Yang pertama adalah batas laut yang sifatnya laut teritorial. Laut teritorial ini dilihat dari 12 mil garis pantai, ditarik dari pangkal pulau. Jadi dia ditarik 12 mil dari garis pantai, sehingga kita tahu hak teritorial yang dimiliki oleh suatu negara. Hak teritorial ini atau batas teritorial ini merupakan batas mutlak bagi suatu negara yang memang menjadi fondasi dasar dia untuk berdaulat penuh di sana. Jadi ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah berdaulat penuh dan memiliki hak kedaulatan. Itu yang sesuatu yang berbeda. Nah, kalau laut teritorial atau tadi itu adalah Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh, di mana baik yang ada di atas laut, dasar laut, sampai di bawah laut, maka itu semua milik Indonesia. Jadi siapapun negara itu tidak boleh masuk dalam wilayah tersebut. Nah, pada wilayah ini Indonesia itu berbatasan langsung dengan 2 negara, yaitu Malaysia dengan Singapura. Singapura adalah negara pantai. Kemudian berbeda dengan Indonesia yang memang basisnya adalah negara kepulauan. Kemudian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang diatur dalam UNCLOS 1982, di mana diukur dari 200 mil dari pangkal pulau. Jadi 200 mil garis pangkal pulau. Nah, pada wilayah ini zona ekonomi eksklusif adalah wilayah di mana setiap negara itu memiliki hak untuk mengelola wilayah laut, terutama yang ada di dasar laut, bukan di dasar laut, tetapi ada di wilayah laut tersebut yang diukur dari laut teritorial tadi, yaitu berjumlah 200 mil. Zona ekonomi eksklusif ini kemudian
setiap negara memiliki hak untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang paling penting juga adalah hak mengelola hak sifatnya perikanan. Jadi di zona ekonomi eksklusif ini negara-negara bebas melakukan pengelolaan sumber daya perikanan. Yang ketiga adalah batas yang tadi itu zona ekonomi eksklusif itu berbatasan langsung Indonesia dengan dua negara, yaitu Filipina dan Australia. Yang ketiga adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen, Indonesia adalah sebagai negara kepulauan ternyata memiliki hak kedaulatan juga terhadap landasan kontinen. Landasan kontinen adalah wilayah yang dia ditarik ke bawah 200 mil garis pantai, di mana landas kontinen ini berada di dasar laut, sehingga setiap negara memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan terutama hasil-hasil tambang dan mineral yang ada di dasar laut. Nah, pada wilayah ini, batas wilayah ini, suatu negara bebas memiliki hak untuk melalui wilayah ini, tetapi dengan atas dasar izin Indonesia. Sama halnya dengan zona ekonomi eksklusif. Setiap negara juga memiliki hak untuk masuk di wilayah tersebut atau mengelola hasil tersebut, tetapi dengan izin Indonesia. Indonesia sendiri itu memiliki sekitar ada 3 alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia ini menjadi dasar bagaimana Indonesia menjadi negara kepulauan. Artinya apa? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, alur laut kepulauan ini menjadi dasar bagi Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, konsekuensinya setiap kapal-kapal yang mau masuk di Indonesia melalui alur laut tersebut, maka harus melalui izin pemerintah Indonesia, terutama yang ada di petugas-petugas lautnya. Nah, alur laut kepulauan Indonesia ini sangat penting karena dengan adanya alur laut kepulauan ini, Indonesia dapat menerima devisa atau pajak-pajak dari kapal-kapal yang mau melakukan pelayaran, baik pelayaran yang sifatnya kapal dagang ataupun kapal pesiar. Oke. Berhubungan juga dengan isu-isu batas maritim, Indonesia sampai saat ini merupakan negara yang cukup signifikan konfliknya dengan beberapa negara. Memang konsekuensi sebagai negara kepulauan, terutama khususnya Indonesia, kata kunci dari saya adalah semakin besar suatu negara, terutama yang berbatasan dengan laut, maka semakin besar juga konsekuensi yang akan dihadapi, dan begitu juga besarnya peluang yang akan didapatkan. Oleh sebab itu, semakin besar juga wilayah yang dimiliki, maka semakin besar juga anggaran yang harus dimiliki. Kemudian, berhubungan dengan konflik batas laut, Indonesia sampai saat ini berkonflik dengan beberapa negara, diantaranya Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lain. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa dalam pengelolaan laut. Di wilayah landas kontinen saja, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, diantaranya adalah India, Vietnam, Australia, Papua Nugini. Ini adalah beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah wilayah landas kontinen. Perlu ditahu juga hilangnya peristiwa sipadan dan ligitan itu peristiwa di mana pengelolaan wilayah laut Indonesia belum maksimal. Bahkan yang paling populer saat ini adalah misalkan masih merebaknya kasus Ambalat dengan peristiwa negosiasi sampai 28 kali. Itu artinya pengelolaan negosiasi laut, isu-isu batas laut cukup komprehensif, terutama dengan Malaysia. Hal ini sepertinya harus dimanfaatkan lagi, harus diadministrasikan lagi hal-hal yang bersifat kepemilikan Indonesia. Nah, menurut Syafiq Hakim, Indonesia memiliki sekitar 92 pulau yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang ada di wilayah terluar. Hal ini itu akan sangat signifikan kalau tidak didata dengan baik. Menurut Syafiq Hakim,
bahwa 92 pulau itu memiliki ancaman, ada dua ancaman yang setidaknya berhubungan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah ancaman tenggelamnya pulau tersebut. Yang kedua adalah ancaman klaim negara lain. Oleh sebab itu Indonesia harus lebih kuat dalam mengelola batas maritimnya. Nah, berhubungan dengan batas maritim, dari wilayah perbatasan saja itu, kalau menurut seorang peneliti maritim itu datanya sekitar keuntungannya sampai 2 triliun setiap tahun. Nah, hal ini cukup besar bagi pendapatan Indonesia. Bahkan Menteri Susi pernah menyampaikan bahwa seandainya Indonesia dapat mampu mengelola akses maritimnya dengan baik, maka kita tidak perlu mengelola sumber daya lain. Kita cukup mengelola sumber daya maritim yang bisa mencapai 3.000 triliun setiap tahun. Itu artinya kalau data dari buku lain, Bernard Limbong 2015 menyampaikan bahwa bahkan sampai kalau kita mampu mengelola dengan baik itu sampai 7.200 triliun. Itu artinya berapa kali APBN kita. Nah, cuman tantangan saat ini memang cukup besar sehingga Indonesia tidak mampu mengelola hal tersebut. Kemampuan pertahanan kita dalam mengelola mengelola akses maritim hanya diberi anggaran sampai 2019 itu sekitar 127 triliun. Itu cukup sedikit dibandingkan dengan negara lain. Misalkan China memiliki sekitar 2.400 triliun untuk anggaran pertahanan militer. Itu sangat hampir setara dengan APBN Indonesia. Nah, seperti statement saya di awal tadi, semakin besar suatu negara maka yang berbatasan dengan laut, maka semakin besar pula anggaran yang harus dimiliki. Nah, berhubungan lagi dengan batas maritim, maka ada 3 hal dalam pendekatan maritim, yaitu sovereign, yang kedua atau kedaulatan, yang ketiga keamanan, yang keempat yang kedua keamanan atau security, yang ketiga adalah prosperity. Kalau saya menambahkan satu poin lagi, yaitu environmental, yaitu kelingkungan. Jadi kalau berhubungan dengan kedaulatan itu pendekatannya sangat politik. Nah, pada poin ini Indonesia harus memiliki legitimasi dalam arti bahwa kekuatan Indonesia harus memiliki kemampuan daya tekan atau kekuasaan untuk mengelola semua akses maritim yang dimilikinya. Dari Sabang sampai Merauke harus memiliki batas administrasi yang jelas. Karena dari situlah kemudian kepemilikan paten atas wilayah-wilayah tersebut dan beserta sumber daya yang dimilikinya. Kemudian pendekatannya security. Security ini menyangkut 2 hal, yaitu keamanan security non tradisional dan security yang sifatnya tradisional. Nah, ketika pidato Menteri Luar Negeri tahun 2019 pada 20 Maret menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara maritim, berbasis negara maritim dengan karakter middle power, Indonesia berupaya untuk menampilkan diri sebagai negara yang cukup eksis di wilayah ASEAN. Di antaranya adalah Indonesia menggagas kawasan Indo-Pasifik. Artinya begini, Rizal Sukma menyampaikan bahwa Indonesia sedang mendesain politik luar negeri post ASEAN. Artinya bahwa ada kemungkinan Indonesia melupakan ASEAN. Nah, hal ini kemudian dibantah oleh Profesor Fortuna Anwar. Sebenarnya Indonesia tidak melupakan ASEAN. Justru dengan adanya Indo-Pasifik, sebenarnya Indonesia memperluas jangkauan permainannya di level regional yang menyatukan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan, dari pidato tersebut pada tanggal 20 Maret 2019, Bu Retno menyampaikan ada 3 hal tentang kerjasama Indo-Pasifik. Yang pertama adalah kerjasama Indo-Pasifik harus berbasis kerjasama yang
berupa transparansi, perdamaian dan akuntabilitas dan stabilitas wilayah. Kerjasama Indo-Pasifik ini diupayakan agar setiap negara harus memahami dirinya sebagai mitra strategis untuk mengelola wilayah ASEAN sebagai wilayah Indo-Pasifik sebagai salah satu kontributor dalam ekonomi dunia. Yang kedua, kerjasama dalam bidang tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Nah, kita tahu bahwa khususnya Indonesia mengalami banyak tantangan di wilayah keamanan ini. Seperti yang saya bilang tadi, pendekatannya security. Nah, keamanan yang sifatnya tradisional, kita tahu bahwa konflik Indonesia dengan beberapa wilayah, terutama Malaysia yang sampai saat ini misalkan Ambalat yang sudah melakukan negosiasi sampai 28 kali, itu membuktikan bahwa konflik batas laut sangat cukup signifikan. Bahkan di rancangan strategis BNPB 2011 sampai 2025 menuliskan bahwa dari 10 konflik perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia, 7 diantaranya itu bicara tentang konflik laut, 3 diantaranya konflik darat. Diantaranya konflik darat adalah di wilayah Datuk yang ada di Kalimantan. Sedangkan wilayah laut itu berbatasan langsung dengan 10 negara Asia Pasifik. Kemudian keamanan non tradisional ini yang paling parah, di mana keamanan non tradisional ini karena Indonesia berbasis negara kepulauan, maka keamanan non tradisional ternyata semakin meningkat. Di antaranya misalkan kerugian Indonesia dalam hal EU fishing misalkan sampai 30 triliun setiap tahun, itu sangat luar biasa. Kemudian di sisi lain ternyata adanya wilayah laut justru akan mempermudah akses transformasi atau akselerasi para pengedar narkoba. 80% peredaran narkotika di Indonesia itu melalui laut. Ini artinya bahwa keuntungan dari peredaran narkoba itu sampai 46 triliun. Ini cukup besar dan cukup menyita perhatian bagi seluruh negara-negara, sampai ada nama International Consultative Progress di mana beberapa negara menyampaikan bahwa peredaran narkotika adalah menjadi ancaman global. Kemudian yang ketiga, misalkan ancaman peredaran senjata secara ilegal. Laut juga menjadi akses yang cukup baik untuk peredaran senjata secara ilegal. Hal ini kemudian mendukung beberapa operasi-operasi yang bersifat ilegal, terutama di wilayah Indonesia, wilayah Papua, kemudian wilayah Maluku, wilayah Aceh, wilayah Poso dan lain-lain. Ini yang menjadi PR penting bagi pemerintah dan semua stakeholder untuk bisa mengelola